Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tentu merasa kecewa. Manakala kita yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, mungkin novena tiap hari, misa tiap hari, pasang lilin, mungkin tiap hari juga ya. Tapi doa kita enggak dikunjung dikabulkan oleh Tuhan. Padahal kita merasa bahwa selama ini selain kita sudah doa sungguh-sungguh, kita pun juga sudah hidup baik, hidup di jalan Tuhan. Kita rajin berdoa, berpuasa, berbuat baik, tetapi toh mengapa ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak segera mengabulkan doa kita. Inilah para saudara yang terkadang membuat kita merasa marah, merasa jengkel, merasa kecewa kepada Allah. Dan kemudian kita lalu ngambek seperti anak kecil ya, nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi doa rosario dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang sama juga dialami oleh kedua bersaudari Maria dan Marta yang berasal dari Betania. Ketika saudara mereka Lazarus sakit keras, mereka mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang menderita sakit keras. Dan mereka berharap bahwa Yesus mau datang ke Betania untuk menjamah saudara mereka Lazarus, supaya lewat jamahan Yesus, saudara mereka itu menjadi sembuh. Namun apa yang terjadi para saudara? Yesus tidak juga kunjung pergi ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi masih tinggal beberapa hari di tempat di mana dia berada. Nah, karena Yesus tidak segera datang, Lazarus akhirnya meninggal dan kemudian dimakamkan. Itulah yang membuat Marta dan Maria kecewa setengah mati kepada Yesus. Ketika Yesus datang, Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Marta merasa kecewa kepada Yesus, karena meskipun ia dan kedua kakaknya, Maria dan Lazarus, mengasihi Yesus, dan Yesus juga mengasihi mereka, Yesus juga tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Sehingga Lazarus akhirnya meninggal. Yesus yang melihat kesedihan dan kekecewaan Marta mengatakan bahwa saudaranya yaitu Lazarus akan bangkit. Karena dialah kematian, karena dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Dan Yesus meminta Marta untuk percaya kepadanya. "Percayakah engkau akan hal ini?" Marta menjawab dengan mantap, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Lalu Yesus berkata, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan memang para saudara, berkat kepercayaan Marta yang mendalam kepada Yesus, Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus saudaranya dari kematian. Bayangkan, sudah 4 hari di makam, tetapi Yesus membangkitkan Lazarus. Bisa dibayangkan para saudara betapa bahagianya hati Marta dan Maria ketika mereka melihat saudara mereka Lazarus bangkit kembali.
Kesedihan dan kekecewaan mereka terhadap Yesus akhirnya sirna, berubah menjadi sukacita karena kebangkitan Lazarus saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa terkadang Tuhan tidak segera mendengarkan dan mengabulkan doa kita, dan membiarkan kita mengeluh, menangis, meratap, kendati selama ini kita telah banyak melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena Tuhan itu tidak mencintai kita, tetapi karena Tuhan mempunyai rencana yang lain di dalam hidup kita yang berbeda dengan apa yang kita rencanakan atau inginkan. Namun yang jelas para saudara, rencana Tuhan itu baik dan indah. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Sebagaimana Marta dan Maria percaya pada Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, melihat kemuliaan Allah yang nampak dalam peristiwa kebangkitan Lazarus. Demikian juga kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, kita akan melihat kemuliaan Allah. Bukan dalam arti kebangkitan fisik, tetapi lebih pada kebangkitan rohani. Kita akan dibangkitkan oleh Tuhan dari kubur dosa kita, dari kekecewaan yang mendalam terhadap Tuhan, seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Dibangkitkan dari keputusasaan kita, dari kesedihan kita, akibat kegagalan hidup yang kita alami dan lain sebagainya. Maka mari para saudara, dalam masa Prapaskah ini, kita mencoba belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Terutama di tengah-tengah situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu akhir-akhir ini. Kita diajak untuk terus percaya dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan perlindungan keluarga kita, komunitas kita, negara, dan dunia kepada Tuhan. Percaya bahwa di balik penderitaan, di balik sakit, di balik perang, di balik musibah, di balik kegagalan hidup kita, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi umat manusia. Mungkin pada saat ini kita belum bisa memahami, tetapi suatu saat nanti kita akan melihat bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kita akan melihat kemuliaannya di dalam hidup kita. Amin.